Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita akan mewawancarai seorang narasumber mengenai eksplorasi demokrasi di sekitar tempat tinggal. Jadi sebelum itu perkenalkan, saya Deviana Kartikasari. Dan saya Dianda Leviana Dewi. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita panggil narasumber kita. Halo Pak, jadi bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi halo guys, jadi ini dia narasumber yang akan kita wawancarai seputar demokrasi. Iya nih, sebelum itu boleh perkenalkan diri Bapak dulu. Nama saya Listiono dari Dusun Bilem. Baik Pak, sebelumnya izin bertanya seputar demokrasi nih. Sebelumnya Bapak pernah mengurus suatu kegiatan demokrasi tidak Pak? Pernah di pemilu legislatif, terus pemilihan presiden dan pemilu kepala desa, terus pemilihan kepala daerah, bupati dan gubernur. Walah begitu, kalau boleh tahu Bapak mengurus di bagian apa Pak? Saya pernah jadi anggota, terus pernah jadi ketua, juga pernah ketua KPPS juga pernah. Kalau menjadi ketua KPPS itu tugasnya ngapain aja Pak? Yang pertama itu menandatangani surat suara, terus membuka kotak suara, menerima saksi dari partai atau capres, cagup, terus itu membagikan surat suara, mengasihkan surat suara ke pemilih gitu. Saya mau tanya nih Pak, kalau proses menjadi petugas dalam pemilu itu bagaimana Pak? Itu yang pertama itu pendaftaran, terus melakukan tes kesehatan di puskesmas, terus mengumpulkan syarat-syarat untuk dibawa ke tempatnya itu balai desa, itu pendaftaran, terus yang nanti pelatihan. Kemudian kalau untuk proses pelaksanaan pemilu itu bisa dimulai dari ngapain aja Pak? Untuk proses pemilihan itu yang pertama pendataan pemilih, penduduk itu yang sudah berumur atau sudah diwajibkan untuk memilih itu didata dulu, terus memberi undangan ke pemilih waktunya dan kapan itu, terus pengumuman waktu dan tempatnya, terus di TPS itu pemilih melakukan pendaftaran yang pertama, terus yang kedua meminta surat suara ke ketua KPPS yang surat suara itu sudah ditandatangani ya, terus yang ketiga mencoblos surat suara, selanjutnya surat suara yang sudah dicoblos itu dimasukkan ke kotak suara yang sudah disediakan, terus yang selanjutnya pemilih itu memberi tanda tinta di jarinya sebagai tanda sudah memilih. Kemudian kalau untuk proses perhitungan suara itu bagaimana Pak? Kalau untuk penghitungan yang pertama itu membuka kotak suara kalau sudah jam 1, maksudnya sudah waktunya menghitung surat suara, terus menghitung surat suara global yang sudah dicoblos, yang sudah dimasukkan ke kotak suara itu, terus selanjutnya pemberitahuan surat suara itu yang sudah dicoblos itu ke saksi-saksi itu sudah dicoblos itu apa aja gitu. Kalau untuk kesan pengalaman yang paling berkesan itu ngapain aja Pak selama bertugas saat pemilu? Kesan yang paling itu kerjanya 24 jam. Kemarin pas pemilu legislatif dan pemilu presiden itu sampai kerjanya lebih dari 24 jam. Jadinya prosesnya lama, terus menguras tenaga. Walah, kalau sebaliknya nih Pak, pertanyaan terakhir, pengalaman yang paling sulit itu pas ngapain aja Pak?
paling sulit itu merekap hasil pemilu, ya itu memasukkan ke belangko itu susah. Maksudnya susah itu kadang nggak pas dengan yang satu dengan yang satunya gitu, jadi yang paling susah gitu. Oke, baik Pak. Oke guys, jadi ternyata begitu ya proses demokrasi di lingkungan tempat tinggal kami. Sebelum itu, terima kasih banyak kepada Bapak Listiono yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Kemudian kami juga mohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati Bapak. Oke guys, jadi segini aja video wawancara kita kali ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dadah.